Hello lovely people, welcome to the Art of Teaching. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang 3 jenis English test yang biasanya kita perlukan untuk studi ke luar negeri atau studi di dalam negeri. Tes yang pertama adalah TOEFL, bukan TOEFL, karena singkatan TOEFL itu adalah Test of English, bukan Test of English, so bukan TOEFL ya. Test of English as a Foreign Language, TOEFL. Nah, TOEFL test itu biasanya diperlukan untuk apply ke universitas-universitas yang ada di North America atau di Kanada. Karena TOEFL itu berasalnya dari USA, dari institusi yang disebut ETS, itu institut yang membuat TOEFL secara resmi. Nah, kalau kamu tujuan studinya adalah di negara-negara di North America atau di Kanada, ini adalah tes yang kamu butuhkan. Tapi tunggu dulu, tes TOEFL ada 2 jenis. Yang mana ya yang pas buat kamu? Yang pertama ada TOEFL IBT, Internet Based Test. Nah, seperti namanya, TOEFL IBT ini dikerjakan secara online. Tapi bukan berarti kamu bisa ngerjainnya di rumah. You have to come to the center and do the test on that center. Nah, untuk TOEFL IBT ini, you have 4 language skills that will be assessed. Reading, listening, writing, and speaking. Total durasi tesnya itu 3,5 jam dan biaya tesnya itu 3,3 mengikuti kurs dolar dan hampir 11-12 lah sama biaya tes IELTS. Range scoring untuk TOEFL IBT adalah dari 0 sampai 120. Nah, untuk tahu level kamu itu sebenarnya butuh berapa skornya, you have to check with the universities. Sometimes ada university yang menerima nilai TOEFL IBT 80, tapi ada juga yang mewajibkan kamu punya nilai 100. Jadi kalau kamu udah nilainya 100 ke atas, itu udah bagus banget. As I mentioned before, ada 4 skills yang akan dites di TOEFL IBT, listening, reading, speaking, dan writing. Nah, karena totalnya itu maksimal 120 skornya, itu berarti di setiap sectionnya kamu punya nilai maksimum 30. Can you reach that? Untuk speaking, you will be asked to speak to your computer, to a computer in your test center. Jadi kalian tuh nggak akan ketemu face-to-face ngobrol sama bule atau invigilators. Jadi kamu akan ngomong sama AI, sama komputer. Tapi hasil speaking kamu akan dianalisa 2 kali, pertama sama AI, kedua sama real human. Nah, berapa lama sih sampai akhirnya kamu mendapatkan nilai skor kamu hasilnya? It takes 10 days, 10 hari kerja. Dan tes itu hasil skor tesnya akan valid selama sama seperti IELTS 2 years only. Oke, tes TOEFL yang kedua adalah TOEFL ITP. ITP itu adalah Institutional Testing Program. Karena institusional, jadi TOEFL ITP bisa dipakai untuk universitas di dalam negeri dan pekerjaan-pekerjaan di dalam negeri. But biasanya kamu nggak bisa pakai nilai TOEFL ITP untuk apply ke luar negeri. Jadi gitu ya perbedaannya. Jadi kalau kamu mau apply ke universitas di dalam negeri atau untuk pekerjaan di dalam negeri, kamu akan ambil tes ITP, bukan IBT. Kabar baiknya, kalau kamu ambil TOEFL ITP, harganya jauh lebih murah daripada yang IBT. Kalau yang IBT itu 3,3, ITP hanya 500 sampai 600 ribu. Jauh ya? Kok bisa murah ya? Jauh lebih murah. Itu karena tesnya itu cuma 3, listening, reading, structure, and written expressions. Jadi itu nggak ada yang speaking dan juga nggak ada yang nulis essay, writing essay. Jadi pemeriksaannya juga nggak butuh usaha yang banyak gitu buat orang TOEFL buat meriksa TOEFL ITP. That's why it's cheaper. Range score-nya sendiri itu beda sama TOEFL IBT. Jadi kalau TOEFL IBT kan 0 sampai 120. Untuk ITP itu dari 310 sampai 677. 677 nilai maksimal, 310 nilai paling rendah. Bedanya lagi ada di cara tesnya. Kalau IBT itu with computers, ITP adalah paper-based test. Jadi pakai kertas gitu, jadi tulis tangan. Dan kalau IBT mungkin nggak hanya multiple choice, but for TOEFL ITP, reading listening itu totally multiple choice.
Bahkan grammar and written expressions juga semuanya multiple choice, jadi nggak ada yang nulis. As I mentioned before, kan range score-nya itu dari 310 sampai 677. Nah, mana sih yang biasanya diminta sama university? Biasanya kamu at least harus 500, it's considered as good. Tapi ada juga beberapa universitas atau study program yang bilang 450 is okay, gitu. But kalau 500, nilai kamu udah 500 nih, udah aman. You can go anywhere. Nah, mungkin aku akan bikin satu video lagi untuk ngebahas tips and tricks, atau kayaknya nggak mungkin satu ya. More videos untuk ngebahas tips dan trik gimana cara bikin skor kamu dari 400 menjadi 500 atau sampai 677. Oke, jenis tes selanjutnya yang very familiar, I believe kalian semua tahu, tes IELTS. IELTS adalah singkatan dari International English Language Testing System. Dari namanya udah kelihatan international, jadi kamu mau pergi kemana aja, if you have IELTS score, you can go everywhere if you have a good IELTS score. Nah, kalau kamu apply ke universitas-universitas di UK, di Europe, atau di Australia, itu mereka biasanya prefer IELTS test. Yang bikin IELTS special adalah bahkan kalau kamu bukan mau study ya, kamu mau tinggal aja di suatu negara lain, or if you want to apply for a residence permit, kamu bisa pakai IELTS score. Nah, untuk biayanya, IELTS itu 11-12 sama TOEFL. TOEFL IBT kan 3,3, IELTS 3,5, ya ngikutin kurs dollars. Nah, terus validnya juga sama-sama 2 tahun. So, kalau suatu hari kalian perlu untuk ambil tes lagi, ya bayar lagi, ikut tes lagi. IELTS sama kayak TOEFL sih, dia punya 2 versi yang paper sama versi yang computer based. Nah, kabar baiknya, if you take computer based IELTS, hasilnya itu bakal lebih cepat dapatnya. Kalau yang biasa, IELTS biasa yang paper based, you need to wait for 14 working days. Kalau computer based IELTS 7 hari udah selesai. Nah, untuk range score-nya, IELTS itu dari 0 sampai 9. Biasanya universitas-universitas di luar negeri, di UK, di mana-mana gitu, they want you to have at least 6.5 IELTS score. Tapi in some study program atau di some universities kayak Cambridge dan Oxford, you need to have at least 7.5. Nah, ada lagi yang perlu kamu perhatikan. Biasanya nilai yang tertera, misalnya nih 7,5 itu overall score. 6,5 itu overall score keseluruhan. Tapi ada juga universitas yang minta setiap band, maksudnya tuh setiap tesnya, reading, listening, speaking, writing, itu ada nilai at least. Jadi misalnya at least 6,5 di setiap section. Kenapa perlu diperhatikan? Karena misalnya nih kamu punya nilai 7 gitu ya, overall score-nya 7. Tapi di salah satu band score kamu nggak nyampe minimal yang mereka minta. Itu berarti you have to retake the test. Bad news. The good news is there is a strategy for IELTS test. Nanti aku akan bikin video-video untuk gimana caranya biar kamu mencapai nilai minimal band score atau mungkin malah lebih dari yang dibutuhkan. IELTS punya 2 modules. Yang pertama academic dan yang kedua general training. Bedanya untuk akademik itu kamu ambil if you're planning to study there. Tapi kalau general training, kamu ambil kalau kamu mau kerja di sana atau mau tinggal di sana. Sebenarnya sama jenis tesnya, jadi tetap ada reading, listening, speaking, dan writing. Tapi bedanya di konteks aja. Kalau academic IELTS konteksnya ya teks-teks yang kalian akan dapatkan di tes adalah teks akademik gitu. Tapi kalau general training konteksnya adalah kegiatan sehari-hari atau kegiatan kantor. Nah, yang paling membedakan IELTS dan TOEFL adalah kalau IELTS, you have a real examiner with you. Jadi speakingnya itu kamu akan face to face, benar-benar hadap-hadapan sama examiner. They will ask you questions, you will answer the questions directly. Tapi kalau IBT, you will be just only face to face with computer. Jadi bukan yang kayak Skype, bahkan nggak ada Skype sama sekali. Jadi benar-benar ada tulisan di komputer, kamu berinteraksinya sama tulisan itu. No human interactions in TOEFL. Di IELTS ada. Writing-nya juga sama-sama nulis essay. Nah, yang membedain IELTS paper based sama IELTS computer based adalah di bagian writing-nya sih. Kerasa banget bedanya. Jadi kalau tulisan kamu nggak rapi atau ya berantakan gitu ya, nggak bagus gitu, susah dibaca tulisan tangan,
you better take IELTS computer based karena ngetik. Dan lagi itu kalian bisa copy paste gitu, pindah-pindahin tulisannya. Itu kalau computer based IELTS tuh bagusnya di situ sih. Nah, itu dia 3 jenis tes yang paling umum yang paling perlu kita ambil untuk ke luar negeri maupun dalam negeri. TOEFL IBT, TOEFL ITP, atau IELTS. Disclaimer, semua yang aku kasih tahu ini adalah pengetahuan yang very basic, very general. Dan untuk tahu masing-masing universitas itu butuh IELTS berapa atau butuh TOEFL berapa, kalian harus cek website universitas masing-masing. Tapi kalau mau aman, TOEFL IBT paling nggak kamu punya nilai 100 atau 80, oke sih. Kalau ITP paling nggak 500, kalau IELTS paling nggak 6,5 atau 7 aman. Sama kalau dilihat dari harganya, yang paling tinggi itu IELTS, paling rendah itu TOEFL ITP. Tapi ITP bisa dipakai untuk di universitas di dalam negeri. Sementara kalau kamu pakai dalam negeri doang ya, kalau pakai IELTS, kamu bisa kok apply ke mana aja, dalam negeri bisa, di luar negeri dimanapun diterima. Nah, tapi tetap karena validnya cuma 2 tahun, kalian tetap harus retake tes ini lagi kalau memang perlu. Satu lagi, kalau kalian mau apply visa as a residence visa gitu, kalian harus ambil General Training IELTS dan skornya itu harus 8, minimum 8. But it's not impossible, you can do it. I will help you. Nah, teman-teman bisa tolong komen gak sih kalian itu pengen aku next videonya ngebahas TOEFL atau IELTS? Komen di bawah ya. Alright folks, thanks so much for watching. If you find this video useful, please like, share, and subscribe. And I'll see you in the next video. Bye bye. Have a wonderful week.